Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Guru. Oke, senang sekali bisa bertemu kembali di siang hari ini. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, mari kita awali dulu dengan panganjali umat. Selamat Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana keadaannya semua? Sehat ya? Ya, luar biasa, Bu, luar biasa. Ibu lihat nih semua hadir nih. Nah, bagus nih. Semua hadir. Kita bisa berkumpul lagi untuk membahas lanjutan materi kita minggu lalu. Nah, sebelum itu perlu rasanya Ibu mereview sedikit ya, flashback dulu sedikit tentang pelajaran kita di minggu yang lalu. Karena ini kan nyambung nanti dengan pelajaran kita hari ini. Kita masih berkutat di sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Namun menukiknya kalau yang sekarang itu kita di perkembangan agama Hindunya di Indonesia, ya, di Nusantara, di negara kita. Nah, nanti itu akan nyambung pembelajaran kita yang lalu dengan yang sekarang itu kan nyambung. Sehingga apa yang sudah anak dapatkan dari hasil diskusi kita minggu lalu, itu anak pelajari kembali agar bisa lebih memahami pembahasan kita di minggu sekarang. Nah, sebelum kita mulai ke materi, ya, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Garuda Pancasila aja deh, ya. Uyani, silakan dipimpin temannya. Baik, Bu. Baik, ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila ya. Saya hitung sampai dengan 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot terhormati, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara, rakyat adil makmur sentosa, dibagi bangsaku. Ayo maju, 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 maju. Nah, baik, terima kasih. Nah, sebagai umat beragama yang baik, sebelum memulai segala sesuatu, mari kita berdoa dulu. Dayu, bisa pimpin doanya, teman-teman ya? Ibu lagi batuk, Bu, temannya yang lain. Ya, Dedi deh. Ya, Bu. Doa kita awali dengan Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Selesai, Bu. Terima kasih, Dedi. Nah, kita langsung saja. Nah, slide-nya sudah bisa dilihat nih? Pada pembelajaran kita kali ini, kompetensi dasar yang diharapkan tercapai ya ada 2, yaitu pertama seperti yang anak bisa baca dalam slide ya, memahami sejarah perkembangan kebudayaan Hindu dan menguraikan sejarah kebudayaan Hindu. Nanti dalam proses pembelajarannya Ibu akan menerapkan model pembelajarannya problem based learning namanya. Kalau anak belum familiar dengan bahasa ini, itu metodenya dengan diskusi nanti. Lebih banyak ya, kita akan berdiskusi, nanti hasil diskusinya anak presentasikan. Jadi kalau kita berdiskusi kan nggak mungkin sendiri ya, pasti berkelompok. Jadi anak nanti Ibu akan bagi dalam beberapa kelompok, kita akan pecahkan suatu permasalahan, kita rangkum, nanti kita akan presentasikan ya masing-masing. Tujuan dari pembelajaran itu secara garis besarnya adalah yang tampak seperti di slide ya. Namun Ibu inginkan dengan metode yang Ibu terapkan ini, anak-anak itu bisa bekerja sama pertama, menumbuhkan rasa kerjasama di antara siswa yang satu dengan yang lainnya, sehingga pembelajaran itu akan lebih mudah dipahami. Jadi ada mungkin dari anak-anak yang cepat nih memahami materi, bisa membantu temannya yang agak lambat menerima. Jadi akan ada saling bantu-membantu dalam pemahaman materi.
sehingga kerjasama itu tidak terjalin di ulangan ya. Jadi di pembelajaran itu dilaksanakan ya. Jadi tujuannya ada 4 ini. Selain itu, Ibu juga inginkan nanti setelah belajar nih tentang sejarah agama, anak lebih bisa memahami perkembangan agama anak sendiri, agama Hindu. Sehingga Anda bisa lebih mencintai dan dalam menjalankan nanti dalam kehidupan anak sehari-hari juga lebih mantap gitu loh. Jadi dijalankan itu juga tidak melenceng dari kaidah-kaidah. Nah, kita lanjut ya. Yang pertama, namanya perkembangan pasti tidak langsung dia muncul dalam bentuk agama seperti yang kita adopsi sekarang kita pakai nih. Ihwalnya kan sudah jelas dari minggu lalu Ibu jelaskan. Agama Hindu ini muncul pertama itu di mana? Di mana berkembangnya? Di lembah Sungai Sindu, Bu. Ya, di lembah Sungai Sindu. Di mana itu lembah Sungai Sindu? Di India, Bu. India, Bu. Datang dia dari India, masuk ke Indonesia, berkembang di sini. Jadi anggaplah itu sebuah produk. Jadi produknya itu datang dari India, masuk ke Indonesia. Di sini itu sudah ada modifikasi dia dengan budaya setempat. Nah, beberapa ahli atau ilmuwan sejarah menyebutkan ada 6 teori yang berkembang yang menyebutkan bagaimana sih agama Hindu ini bisa masuk ke Indonesia gitu. Nah, 6 teori ini Ibu sudah rangkum dalam slide ini, namun kalau anak ingin mempelajari lebih terperinci itu sudah ada kok di buku pegangan siswa yang anak-anak pegang masing-masing, kan semua sudah bawa bukunya ya. Ya, Bu. Di sana lebih terperinci dijelaskan. Ibu singkat-singkat saja ya. Nah, pertama teori Brahmana. Ini dikemukakan oleh seseorang ilmuwan yang disebut namanya adalah Van Le. Masuknya agama Hindu ke Indonesia oleh kaum Brahmana bersama dengan kaum pedagang. Jadi maksudnya adalah ini agama pengaruhnya itu dibawa oleh para pedagang tapi disebarkan oleh Brahmana yang ikut dengan kaum pedagang ini, bukan si pedagangnya yang menyebarkan. Karena kalau logikanya kan, kalau yang lebih tahu tentang agama, pastikah orang yang mendalami ajaran itu kan begitu ya, ya Dedi ya. Pastinya Ya, begitu kan, ya. Ya. Nah, ada kedua teori kesatria. Ini dikemukakan oleh Bose dan Burke, ya. Dikatakan Hindu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kaum kesatria dari India lewat peperangan. Pernah kita perang dengan India? Kalau kita membuktikan, pernah nggak kamu dengar Indonesia pernah perang dengan India? Enggak, Bu. Belum pernah ya? Dalam catatan sejarah ya, sampai saat ini belum pernah. Jadi teori ini dianggap gugur ya. Teori Wesya dikemukakan oleh Krum. Beliau menyebutkan masuknya agama Hindu ke Indonesia melalui jalur dagang. Masuk juga masuk akal kan, dulu kita masuknya perdagangan jalur sutra kan kita masuk dia ya. Kalau anak mempelajari sejarah itu di pendidikan sejarah pasti tahu tentang jalur sutra itu, jadi nyambung ini pelajarannya ya. Yang berikutnya teori Sudra dikemukakan oleh Faber ya. Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum buangan berkasta Sudra. Maksud beliau adalah ada orang-orang jajahan nih di negara India, buangan dibuang ke Indonesia. Nah, orang-orang yang dibuang inilah yang menyebarkan agama Hindu. Itu maksudnya teori Sudra. Setelah itu ada teori arus balik. Teori ini maksudnya adalah Brahmana dari India diundang ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama ataupun sebaliknya. Itu namanya teori arus balik. Yang terakhir adalah teori buku. Ini Profesor Purbacaraka yang mencetuskan Hindu masuk di Indonesia melalui penyebaran buku-buku agama Hindu. Dari kesemua teori ini, yang paling mendekati kondisi sebenarnya adalah teori apa? Kalau dari penjabaran singkat itu, yang teori mana yang paling mendekati kenyataan? Menurut anak-anak? Brahmana. Teori? Brahmana. Brahmana. Ada yang lain? Jalur sutra itu, Bu. Teori? Jalur sutra itu, Bu. Yang Teori dari perdagangan. Wesya. Ya, yang dari perdagangan. Bu.
Pertama, yang paling memungkinkan adalah pas di bawahnya agama ini adalah pasti lewat jalur perdagangan. Dipastikan itu karena memang Indonesia masuk jalur perdagangan waktu itu di zaman itu kan. Nah, tapi yang menyebarkan secara logika anak-anak mungkin si pedagang ini. Pedagang kan tupoksinya ngapain aja dia kan berdagang. Dia tidak mempelajari pendidikan agama. Yang paling memungkinkan adalah kaum Brahmana. Jadi yang paling memungkinkan sesuai dengan kebenarannya adalah teori Brahmana. Ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, coba diperhatikan dulu. Kira-kira gambar apa ini? Batu, Bu. Batu. Ya, batu ya. Ya benar batu dah tuh. Ya. Maksudnya Bu. ya. Batu besar, Bu. Batu besar. Ya, lagi. itu Bu. Itu yupa, Bu, bukan. Nah, bagus sekali. Ini yupa. Kenapa Ibu tampilkan ini? Yupa adalah waktu ditemukan itu sebagai tonggak. Tonggak apa? Tonggak ditemukannya sejarah peradaban Hindu di Indonesia lewat tulisan di dalamnya yang menunjukkan bahwa pernah terjadi perkembangan agama Hindu di tempat itu. Nah, ya secara garis besar yupa itu adalah penjelasannya seperti ini. Nah. Okay. Di mana yupa ditemukan? Yupa ditemukan di Kalimantan Timur. Nah, ini kan sudah ada di slide di Kalimantan Timur di Kutai. Menjadikan Kutai menjadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang pada zaman lampau berdasarkan penemuan yupa. Jadi yupa ini seperti apa namanya ya? Pembuka sejarah gitu. Pembuka sejarah si yupa ini. Ditemukan 7 yupa ini sebagai ternyata agama Hindu pernah berkembang loh di sini. Ya, itu di Kutai tepatnya di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Selatan pun berkembang kok agama Hindu itu pada abad ke-5 sampai ke-6 Masehi. Ya. Anak bisa baca di slide ataupun tambahannya ada di buku paket anak-anak masing-masing ya. Selanjutnya penyebarannya sampai di Jawa Barat ya, tahun 400 sampai 500 Masehi. Menyebar kemudian ke Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur. Terakhir ya, sampai Jawa Timur. Nah, untuk minggu ini sampai di Jawa Timur aja yang kita bahas karena minggu depan baru kita bahas yang penyebarannya di Bali dan seterusnya ya. Nah, sampai di Jawa Timur ini ya. Ada pertanyaan? Sebelum Ibu lanjutkan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Di buku sudah lebih jelas terperinci, yang Ibu tampilkan adalah ringkasan-ringkasannya. Namun Ibu inginkan anak-anak jangan berpatokan pada satu sumber. Nah, anak boleh kok nyari sumber yang lain, punya handphone, manfaatkan handphonenya, cari Google, ketik ini ya. Perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah misalnya terperinci dah dapat, jadi sumbernya ada banyak, perspektif Anda jadi lebih luas, tidak hanya dari Ibu, tidak hanya dari buku paket, tidak juga hanya dari penjelasan-penjelasan singkat seperti ini ya. Ya, Nana? Ya, ya, Bu. Agar lebih memahami tentang materi sejarah perkembangan agama Hindu di Nusantara, terutama di Pulau Kalimantan dan Jawa. Seperti yang sudah Ibu minta tadi ketua kelasnya menyebarkan LKPD, sudah semua menerima ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Setelah itu sekarang bentuk kelompok dulu ya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, jangan banyak-banyak ya. Nanti 1 orang aja bekerja ya. Nanti diskusikan itu soal yang ada di LKPD itu. Ibu kasih waktu 1 jam pelajaran ke belakang. Setelah itu Ibu akan minta perwakilan kelompoknya ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kita akan godok lagi sama-sama dengan kelompok lain, dengan Ibu ya. Sehingga akan kita temukan pemahaman yang baru, yang lebih mantap
gitu ya. Silakan sekarang dikerjakan dulu. Ibu kasih Ya, waktu Bu. 40 Baik, menit Bu. ya. Baik anak-anak, rasanya sudah lewat waktunya 40 menit ya, udah siap loh ini ya. Siapa yang mau lebih dulu mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Saya, Bu. Ya silakan Nika. Terima kasih, Bu. Hmm. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya, yaitu perkembangan agama Hindu di India diawali. Agama Hindu berasal dari India, lalu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan disebarkan oleh kaum Brahmana yang ikut dalam rombongan para pedagang, Bu. Ya, seperti yang kita bahas juga di pertama tadi bahwa kemungkinan besar agama itu kan dibawa pedagang ya. Sebelum Ibu yang nyimpulin, ada lagi yang mau menyampaikan ini? Ada? Tidak, Bu. Kalau itu Ibu simpulkan dulu punyanya Ika ya. Agama itu dibawa oleh kaum pedagang. Di dalam rombongan kaum pedagang ini ada kaum Brahmana itu. Nah, kaum Brahmana inilah yang memiliki tugas menyebarkan ajaran itu. Dan anak harus, satu hal yang anak harus ingat. Agama Hindu ini penyebarannya nggak setahun 2 tahun. Hitungannya abad ya. Jadi ratusan tahun. Jadi karena perkembangannya yang panjang memungkinkan untuk dia beralkulturasi. Kalau anak nggak paham akulturasi gini maksudnya memaur budayanya dengan budaya setempat. Sehingga bentuknya pun jadi berubah walau esensi ajarannya tetap sama. Nanti bentuk agama Hindu di Bali agak berbeda dengan di Jawa, agak berbeda juga dengan di Kalimantan. Namun esensi ajarannya tetap sama, mengakui Weda sebagai kitab sucinya. Setelah belajar materi ini, Ibu harapkan anak-anak tuh jangan sempit pemahamannya. Nanti anak-anak ketemu nih teman-teman Hindu kita dari Kalimantan, kok dia beda ya? Kok saya gini, cara saya sembahyang dia begini? Jangan disamaratakan begitu. Karena sesuai perkembangan sejarahnya sudah menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan akulturasi dengan sangat baik dengan budaya setempat. Jadi kita tetap harus hormatinya, tidak perlu memunculkan rasa-rasa fanatik seperti itu, ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bu. Sudah, ya? Ya, sudah. Semoga anak-anak bisa memahami inti sari dari pelajaran kita hari ini, ya. Jadi secara garis besarnya Ibu bisa simpulkan seperti ini. Belajar sejarah adalah kita belajar tentang hal-hal yang terjadi di masa lampau. Kita memang tak lihat, cuma dari bukti-bukti sejarah inilah kita pelajari. Jadi dari kita sudah belajar sejarah, semestinya kita sudah bisa menghargai, mencintai, dan menjalankan ajaran itu dengan baik. Dengan baik sesuai tatanan dan kaidah yang berlaku. Jangan sampai kita saling mencela, kita tidak menghargai perbedaan itu, padahal dalam perkembangannya sendiri pun dalam kurun waktu yang sangat lama dan berbeda-beda zaman, ya. Sehingga anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus kejayaan Hindu bisa membawa tugas berat itu ke depannya nanti. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna, ya, berguna untuk kita semua, baik bagi Ibu, bagi anak-anak. Minggu depan, ya, minggu depan Ibu akan membahas tentang perkembangan agama Hindu di Bali, di Bali dan di NTB, serta apa sih penyebab keruntuhan dari kerajaan-kerajaan Hindu itu di Indonesia, ya. Selain itu, Ibu juga minta anak mengerjakan soal yang ada di LKS, ya. Kerjakan soal itu sebagai ya penguatan materinya. Minggu depan kita bahas, ya. Untuk itu Ibu tutup pelajaran hari ini, ya, dengan menghaturkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.